Kemarin kita udah ngebahas kenapa nggak ada motor 150cc yang memiliki 2 silinder. Jawaban sederhananya ya karena nanggung. Tapi buat kalian yang mau tahu lebih lanjut, kalian bisa nonton videonya yang ini ya. Namun setelah membuat video tersebut, ada salah satu komen yang bilang, kenapa nggak ada motor Matic 250cc yang menggunakan 2 silinder? Setelah saya lihat komennya, iya ya, bener juga ya. Kenapa motor Matic 250cc nggak pakai 2 silinder? Kenapa harus tetap pakai 1 silinder? Dan suaranya, ya tetap aja kayak gini. Dan seperti biasa, menurut saya 1 silinder pakai knalpot racing suaranya nggak banget. Bukan berarti saya benci ya, cuman lebih baik pakai knalpot standar aja. Itu mah formalitas doang. Di pasar yang luar biasa ini, saat ini motor Matic bukanlah motor ibu-ibu atau anak perempuan aja, karena semua kalangan bisa menggunakan motor ini. Dan karena motor ini pasarnya cukup luas dari anak, ibu-ibu, sampai bapak-bapak, maka pabrikan punya ide untuk memanjakan bapak-bapak dengan motor Matic, yang mana pabrikan berbondong-bondong membuat motor Matic dengan cc yang cukup besar, yaitu di 250cc. Saya kirain awalnya pasar motor Matic 250cc cukup sedikit, dan ternyata cukup banyak ya. Misalnya yang pertama ada Honda Forza. Motor ini memiliki mesin 250cc dan dapat menghasilkan tenaga maksimum di 17,3 kW pada putaran 7.500 rpm. Dan torsi yang dapat dicapai oleh motor ini adalah 24 Nm di putaran 6.250 rpm. Cukup mengesankan. Selain mesinnya yang cukup mengesankan, desainnya juga oke banget nih. Kali ini saya suka banget sama desain Honda ini. Kemudian yang kedua ada Sim GTS 250i. Motor ini menggunakan mesin 250cc yang bisa menghasilkan tenaga di 23,06 horsepower pada 8.000 rpm dan torsi maksimal di 22,7 Nm di 5.500 rpm. Untuk desain, ini selera sih. Kalau saya kurang. Kemudian ada Yamaha X-Max. Motor ini menggunakan mesin 250cc yang bisa mengeluarkan tenaga di 16,8 kW di 5.500 rpm dan bisa mengeluarkan torsi di 24,3 Nm. Untuk desainnya, saya suka. Kemudian ada Kymco X Tom 250i. Motor ini mempunyai mesin 250 yang bisa mengeluarkan tenaga di 20,65 horsepower dan torsi di 21,5 Nm. Untuk desain, selera. Kemudian ada Benelli Zaverano 250. Motor ini tentu aja 250cc dan bisa menghasilkan tenaga di 15,5 kW dan torsi di 20,83 Nm. Lalu ada Kymco Downtown 250i yang memiliki tenaga di 17,1 kW dan desainnya oke juga nih. Itulah beberapa motor Matic yang punya mesin 250cc. Bahkan motor Matic sekarang nggak sampai di 250cc aja, karena saat ini pabrikan juga menyediakan beberapa motor Matic dengan cc yang besar. Misalnya ada BMW C400X yang tentu aja memiliki cc 400, Kymco Exciting S400i yang tentu aja juga cc-nya 400 sesuai dengan namanya. Lalu ada T-Max yang punya kapasitas di 530cc dan ada BMW C650 GT yang tentu aja punya cc 650 sesuai dengan namanya. Tapi dari semua motor-motor tersebut, semuanya hanya menggunakan single silinder. Tidak ada yang menggunakan 2 silinder, apalagi 4 silinder. Pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terjadi dan produsen nggak mau membuat mesin 2 silinder untuk motor Matic cc besar? Dan untuk menjawab hal ini, saya mencoba mencari di beberapa artikel dan ternyata tidak ada yang membahas hal ini. Maka dari itu di sini kita berdiskusi ya di kolom komentar di bawah. Tapi sebelum berdiskusi, saya ingin menyampaikan apa yang menurut saya kenapa hal ini bisa terjadi. Faktor yang pertama tentu aja seperti biasa, biaya produksi dan riset pastinya. Biaya produksi antara 1 silinder dan 2 silinder bagi pabrikan cukup berbeda secara signifikan. Kenapa? Ya karena part-part yang digunakan di 2 silinder tentu aja akan lebih banyak. Contoh sederhananya, seher. Dan jika harga produksinya lebih tinggi lagi, berarti harga jualnya juga akan semakin tinggi. Contohnya misalnya X-Max. X-Max dijual di harga 60 jutaan untuk yang 1 silinder. Gimana kalau jadi 2 silinder? Bisa berapa? Mungkin 90 jutaan kali ya. Yang 60 jutaan aja pasarnya segmented banget, apalagi yang 90 jutaan. Makin-makin segmented banget pastinya. Kemudian faktor kedua, ukuran dan berat. Jadi seperti yang kita semua tahu, mesin 1 silinder umumnya lebih ringan dan lebih compact jika dibandingkan dengan mesin 2 silinder dengan kapasitas yang sama. Dan karena motor Matic 250cc udah cukup berat dan besar bodinya, jika menggunakan mesin 2 silinder ini tentu aja membuat motor semakin berat dan semakin susah untuk dikendalikan. Jadi jelas, ini faktor yang cukup kuat.
Kemudian dengan mesin 1 silinder, motor matic dengan cc besar masih bisa mendapatkan efisiensi bahan bakar. Dan yang kita tahu semua juga, motor matic akan lebih boros bahan bakar jika dibandingkan dengan motor manual. Jadi misalnya jika kita mau bandingkan X-Max dengan Kawasaki 250 Mono nih, konsumsi bahan bakarnya pasti lebih hemat yang Kawasaki 250 Mono jika dibandingkan dengan X-Max. Dan juga motor 2 silinder akan lebih boros juga daripada 1 silinder. Kebayang nggak motor matic 250 yang udah cukup boros dipakein 2 silinder? Ya doyan minum banget ya itu motor. Kemudian faktor terakhirnya, ya tentu aja desain mesin 1 silinder masih cukup sederhana jika digunakan di motor matic yang notabene aksesnya agak susah untuk di maintenance. Kebayang nggak kalau motor X-Max misalnya 2 silinder? Gimana kalau mau melakukan perawatan atau perbaikan di bagian head atau silindernya? Pasti susah banget ruang aksesnya, karena mau bagaimanapun ruang akses matic akan tertutup. Tapi walaupun demikian, kalau menurut saya pribadi nih, jika beneran ada motor matic 250cc 2 silinder, bahkan dibikin inline lagi, ini tentu aja akan membuat segmen motor ini menjadi lebih menarik. Karena seperti yang selalu saya katakan, di Indonesia, suara motor adalah segalanya. Terlebih lagi, jika ada motor matic 252 silinder, ini seperti menaikkan kasta motor matic 250cc terjangkau di Indonesia. Karena mau bagaimanapun, kasta motor di Indonesia ini terkadang dipatok hanya dalam jumlah silinder aja. Tapi ya mau bagaimanapun, walaupun pasar mau motor matic 250cc 2 silinder, tapi pabrikan tetap tahu mana yang terbaik buat pasar. Namun untuk menyiasati hal ini, mekanik dan modifikator Indonesia sudah sangat hebat saat ini. Yang mana ada beberapa orang yang tidak puas dengan jumlah silinder di motor mereka melakukan penambahan silinder di motor matic 250cc mereka. Salah satunya motor ini yang bisa mengeluarkan suara yang cukup unik seperti ini. Keren banget ya suaranya. Dengan adanya modifikator-modifikator seperti ini, seharusnya pabrikan bisa mempertimbangkan hal ini lagi. Mungkin ya, kalau Kawasaki main di segmen matic, mungkin doi menjadi yang pertama yang membuat motor matic 250cc 2 silinder. Bahkan nggak 2 silinder aja kali ya, mungkin dibikin 4 silinder. Kawasaki gitu loh, doyan banget silinder banyak. Oh, belum tentu. Tapi faktor terakhir yang mungkin banget menjadi bahan pertimbangan pabrikan kenapa tidak menggunakan mesin 250cc 2 silinder di motor matic mereka, mungkin di CVT-nya. Jadi setelah baca komen ini, masuk akal juga nih. CVT itu memang seperti ada jeda ngelos tenaga di tarikan awal. Dan kalau mesin 2 silinder yang notabene torsi bawahnya lebih lambat daripada 1 silinder, ini bisa menjadikan motor ngegerung di bagian awal. Yang berarti juga bukaan gas menjadi lebih dalam. Dan kalau bukaan gas awal menjadi lebih dalam, yang berarti bensin menjadi lebih boros. Dan kalau bensin menjadi lebih boros, motor itu bakal menjadi motor hujatan. Dan kalau udah jadi motor hujatan, ya tentu aja kurang laku. Dan jika kurang laku, produsen merugi. Dan kalau merugi, ya amsyong. Saya nggak berguna. Saya resign aja. Ya itulah pendapat saya kenapa pabrikan nggak ada yang memproduksi motor matic 250cc 2 silinder. Kalau pendapat kalian gimana nih? Komen di kolom komentar di bawah ya, kita berdiskusi di sini. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.